Mind blowing banget, ternyata Kuat Ma'ruf sang supir yang punya cinta terlarang sama Ibu Putri Chandrawati. Misteri makna behind the scenes video klip Nah, memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Waduh, kalian udah tahu nggak nih kabar terbaru tentang kasus Brigadir J? Nah, ini nih mind blowing banget ya. Let's Go tuh nggak nyangka bakal jadi kayak gini ya. Bahwa menurut kesaksian dan kabar dari Deolipa, orang yang selalu buka-bukaan dan ngomongin tentang Sambo ini, ternyata bukan Brigadir J yang ada main sama Ibu Putri, bukan Ferdi Sambo yang ada godain Brigadir J, ternyata Kuat Ma'ruf sang supir lah penyebab ini semua. Boom! Kaget nggak? Kaget nih, Let's Go juga kaget banget nih gitu. Jadi apa aja sih Let's Go mau bahas? Itu yang pertama tentang omongan Dua Lipa yang ternyata mendekatkan kita semakin dekat dengan motif yang sesungguhnya, bahwa semua ini teori-teori itu bisa terpatahkan dan ternyata ada teori baru yang sangat menyenangkan gitu, yaitu supirnya ternyata provokator dan main dengan majikannya sendiri. Tanpa berbasa-basi, Let's Go aja kita bahas langsung. Nah, gimana bagi kalian yang udah nonton kasus Brigadir J yang udah Let's Go update nih? Ini seru banget. Terutama kasus motif-motif ini ya, kita udah pernah mikirin apa? Kita udah pernah mikirin bahwa Brigadir Joshua itu punya hubungan terlarang sama Ibu Putri. Terus kita juga pernah mikirin bahwa Ibu Putri ini benci banget sama Joshua alias benar-benar cinta. Woi, terus kita juga pernah pikir bahwa Ferdi Sambo biseksual dan goda-godain ajudannya serta goda-godain Joshua. Wow. Dan ternyata mind blowing, info terbaru adalah Kuat Ma'ruf, supir dari Ferdi Sambo dan Ibu Putri, dia ternyata provokator dan juga yang ada hubungan terlarang sama Ibu Putri. Emotional damage. Wah, kenapa bisa kayak gini? Let's Go bilang, ini menurut pernyataan dari wawancaranya Deolipa. Deolipa ini siapa? Bagi kalian yang belum tahu ya, Deolipa ini adalah mantan kuasa hukum dari Baradae. Nah, Baradae sempat mengakui bahwa Ferdi Sambo yang nembak itu gara-gara curhatnya sama Deolipa. Nah, Deolipa juga yang bilang bahwa Ferdi Sambo itu biseksual dan juga ada keterkaitan dengan narkoba dan juga judi-judi. Nah, sampai akhirnya Deolipa ini itu dipecat sepihak dari Baradae. Entah Baradae menerima tekanan kuat gara-gara curhat kebanyakan gitu, atau malah ada pihak-pihak tertentu yang nggak pengen kasusnya itu malah diungkap yang aneh-aneh gitu. Jadi kita coba kasih lihat aja. Ini omongan dari Baradae waktu diwawancara di TV One ya. Nih kita react sama-sama ya. Oke, kalau udah siap? Wah, ini kaget nih, gila ini kaget banget sih. Ayo coba kita nonton. Kuat dan Putri ketahuan lagi making love, ya kan? Ya kan? Oleh Joshua. Wah, Kuat Ma'ruf men. Ini adalah kandidat yang paling tidak bisa Let's Go percaya punya hubungan spesial dengan Ibu Putri. Kenapa? Karena dari fisik ya. Ini banyak ajudan-ajudan lain itu, dan yang paling tampan itu memang Brigadir J. Tapi gara-gara Dua Lipa bilang Kuat Ma'ruf lagi making love sama Ibu Putri, lalu Joshua ternyata yang mergokin. Gitu, saya nggak bisa ngomong nih, gokil nih. Joshua dikejar, makanya Putri buru-buru lapor ke Ricky supaya datang. Si Kuat buru-buru lapor ke Sambo supaya ada begini-begini, seolah-olah Joshua pelakunya. Wah. Jadi dia bilang bahwa Joshua yang mergokin, makanya Joshua tuh cepet-cepet lari, dikejar sama si Kuat Ma'ruf. Jadi Ibu Putri ini tugasnya dah laporin langsung ke Ricky. Nah, Kuat Ma'ruf langsung laporin ke Sambo. Supaya apa? Supaya hubungan mereka berdua itu tidak tercium ya. Waduh, ini mind blowing banget ya. Apakah omongan yang diomongin sama Deolipa ini itu kejadian di Magelang? Yang di awal Let's Go pernah bilang, Kuat Ma'ruf tanya, "Hey Joshua, kamu ngapain ke kamar Ibu Putri gitu? Apa yang kamu lakukan?" Sabar-sabar om, aku bisa jelaskan. Nah, ingat nggak video yang itu? Atau gara-gara omongan Deolipa ini kan bisa jadi kejadiannya mungkin percakapannya seperti hal tersebut ya. Jadinya Joshua naik ke lantai 2 karena ada suara wah, suara apa tuh? Jangan-jangan ibu dalam bahaya. Saya kan ajudannya. Pas naik dibuka, boom, lihat Kuat Ma'ruf lagi jadi bed cover. Bukan. Lihat Kuat Ma'ruf lagi sama ibu. Makanya Kuat Ma'ruf bentak, "Hei Joshua, apa yang kamu lakukan?" gitu.
Sebentar om, saya bisa jelaskan. Nah, kan kaget ya. Mungkin masuk akal ya, karena kan Litsko pernah bilang, kok bisa nih ada supir yang bentak-bentak ajudan. Kalau kejadiannya kayak gitu, ya bisa jadi karena si supir kaget terus bentak ajudan. Apa yang kamu lakukan di sini? Sabar om, saya bisa jelaskan. Saya tadi dengar suara babi digorok. Loh, enggak. Saya dengar suara yang saya kira ada dalam bahaya gitu. Nah, bisa jadi nih. Wah nih, kaget banget sih Litsko. Ini nggak tahu ya, Litsko nggak tahu yang mana yang harus percaya atau enggak, karena semua yang dari skenario kan kita tahu bohong semua ya. Jadi ini belum memungkinkan bahwa ini cerita aslinya. Bisa jadi ini cuman karangan lainnya gitu, supaya kita fokus ke motifnya sampai-sampai lupa hukumannya. Coba kita lanjut lagi. Ini korban. Tapi bukannya waktu di Magelang itu Kuat juga berada di luar rumah? Kuat di dalam dong, di lantai atas. Kalau siapa di luar rumah? Nah, benar nih. Kata presenternya, apakah kan Kuat di luar juga? Mungkin sama Baradae sama Brigadier ER. Enggak, karena Litsko udah pernah bahas. Yang ada di dalam rumah itu hanya Brigadir J, Ibu Putri, Kuat Ma'ruf, sama Susi. Nah, Susi pembantu rumah tangga ya katanya gitu. Tapi sampai sekarang nggak tahu nih pembantu atau asisten rumah tangganya nih, nggak tahu di kerjaannya apa. Karena yang nyetrikain si Joshua, yang nyupurin si Kuat Ma'ruf. Loh, si Susi ini kerjanya ngapain? Gosip kali. Oke, dengan dasar logika cerita yang tadi, artinya hingga saat ini Sambo tidak mengetahui adanya ada main antara Kuat dan Sambo itu kan. Nah, ditanya, berarti sampai saat ini Sambo tidak tahu ada main Kuat Ma'ruf sama Ibu Putri ya? Ini kalau kita cocokologi, ini benar bisa jadi gitu. Karena si Kuat Ma'ruf ini kan jadi supir tuh udah lama ya. Mungkin karena dia udah pernah cuti 2 tahun gara-gara pandemi. Jadi selama pandemi itu dia nggak ada kerjaan karena ya jenderal juga nggak kemana-mana kan. Lalu setelah 2 tahun baru dia balik lagi ke rumahnya Ibu Putri Chandrawati. Nah, ini yang menarik nih. Si Kuat Ma'ruf itu kerjanya udah lama. Nah, kalau memang Ibu Putri ada main sama Kuat Ma'ruf, bisa jadi Ibu Putri yang meminta sama Ferdy Sambo bahwa Kuat Ma'ruf panggil lagi gitu. Kalau memang ini ada hubungan terlarang di antara mereka ya. Kalau enggak ya enggak, itu berarti salahnya Diolipa ini ngomong sembarangan di TV. Aku masih cecetan sama Kuat Ma'ruf. Kayaknya dia kasihan deh 2 tahun nggak ada nyupirin, tuh nggak ada nemenin. Apalagi selama 2 tahun aku juga nggak ada yang nemenin. Jadi gimana kalau kita panggil lagi Kuat Ma'ruf itu supaya kerja di sini lagi. Jadi kalau kamu pergi kan kan aku ada yang nemenin gitu. Bisa jadi. Mungkin karena physically Kuat Ma'ruf ini dengan para ajudan lainnya itu 11-110. Jadinya Sambo itu nggak curiga ya. Oh ya, nggak apa-apa, kamu panggil aja Kuat Ma'ruf, dia kerja lagi aja sama kita. Juga udah ada ajudan lain yang nemenin kan, yang jagain kamu gitu. Bisa jadi. Menurut saya bodoh. Sambo itu bodoh. Jadi tidak makanya nggak cocok seorang Kadif Propam. Wah, dia berani banget ya bilang Sambo itu bodoh. Ini Diolipa yang bilang ya, bukan saya cuma ngomong aja. Dijabat oleh orang bodoh. Apalagi apa ulang. Dijabat Ulang. Jadi tidak makanya nggak cocok seorang Kadif Propam dijabat oleh orang bodoh. Apalagi psikopat. Wih. Siap dengar apa-apa langsung panik. Siapa langsung panik. Saya baca berita-berita di media itu kan Sambo juga tukang mabok. Wow. Jadi dia bilang nggak pantas Kadif Propam ini dijabat sama orang bodoh dan psikopat. Gila, berani banget dia bilang ini. Kenapa dia bisa bilang kayak gini? Apalagi dia tahu nih Sambo bukan orang sembarangan. Apa mungkin dia punya datanya? Kalau punya data berarti berani ngomong kayak gitu. Karena udah di backup sama data kalau ada apa-apa. Dia bilang juga Sambo ini panikan gitu. Panikannya kayak gimana? Bisa jadi ya, karena pas Ibu PC ini mungkin cerita bahwa dia dilecehin. Paniknya Ferdy Sambo, gimana? Apa yang saya harus lakukan? Apakah saya harus memutasi Brigadir J? Jangan sayang, jangan mutasi, lebih baik habisi saja dia. Oke. Kita meetingin rencana untuk menghabisi dia di Duren 3 nanti. Gitu. Bisa jadi ini kepanikan. Nah ini nggak tahu ya, karena kalau di cocokologi bisa jadi. Terus dia juga bilang Sambo itu tukang mabok gitu. Tahu dari mana nih kamu Diolipa Sambo ini tukang mabok? Kalau mabuk ya itu kan referensi masing-masing gitu. Karena Litsko sendiri juga meminum minuman keras dan kadang-kadang suka lupa diri, tapi tidak sampai berbuat yang aneh-aneh gitu. Lanjut, kita ada dari video ini sih
alias gue nggak tahu ya harus percaya 100% apa nggak, tapi ini karena sampai komentar nih karena kaget banget. Ini storiesnya nih mind blowing banget, jadinya kaget ya. Kita coba kita nonton yang lain lagi. Kemudian jika nanti pada saat rekonstruksi ini akan dipertemukan, bagaimana psikologi kalau Anda bisa membaca? Kondisi Eliezer ini kan satu saksi aja dia, lawan 4 saksi bohong. Jadi ditanya, gimana nih Baradae menurut kamu nih Diolipa? Jadi Eliezer atau Baradae itu kan satu saksi melawan 4 saksi bohong. Gokil, berani nih. Dan setuju. Yang bohong siapa aja? Ferdy Sambo, Ibu Putri, Kuat Ma'ruf, dan juga Bribka RR. Kalau Ibu Putri mungkin, iya ya, dia yang paling bohong kayaknya ya. Karena semuanya ini terjadi kan gara-gara dia. Padahal sebenarnya dalam tindakan kejahatan, ya motif ini kan hal yang penting nggak penting ya. Penting untuk diketahui, tapi nggak penting untuk dijadikan hukuman. Karena alat bukti dan bukti-bukti yang ada, seperti ada tindakan pembunuhan, terus ada rencana pembunuhan, itu kan pasal-pasalnya udah ada. Jadi yang paling penting tuh alat bukti dan juga bukti-bukti serta keterangan saksi gitu. Bahkan masyarakat umum tuh penasaran, sebenarnya motifnya apa sih? Ini siapa nih yang melecehkan siapa? Sebenarnya kenapa beda-beda gitu. Jadi empat saksi bohong, pelaku kebohongan publik ini lawan satu saksi jujur. Wih, 4 saksi bohong lawan 1 saksi jujur nih. Ini mungkin Diolipa ini anak diajak curhat ya. Gimana kalau Diolipa ini yang ajak curhat 4 saksi bohong ini? Siapa tahu keluar semuanya kan. Diolipa mungkin belak-belakan ya, santai itu. Skenario pertama mereka berbohong, tembak menembak. Baru skenario kedua seolah-olah ada tembak menembak udah berbohong. Pembunuhan berencana juga berbohong. Jadi satu saksi malaikat lawan 4 saksi setan. Oh gitu. Jadi memang di awal tuh mereka semua berbohong tentang CCTV yang rusak, tembak-tembakan, terjadinya tembak-tembakan. Nah itu sebenarnya udah kita bahas ya, udah banyak bahas. Ternyata nggak ada tembak-tembakan, lalu apalagi ya, pembunuhannya adalah Baradae seorang. Ternyata udah diungkap bahwa yang menembak sampai meninggal itu bukan Baradae aja gitu. Lalu Baradae ternyata mendapatkan uang 1 miliar. Lalu ternyata CCTV-nya juga yang katanya diedit dari cahaya CCTV-nya juga sangat berbeda. Tidak mungkin cahaya CCTV-nya sangat jomplang gitu kalau kalian udah nonton CCTV-nya. Terus apalagi ya? Banyaklah semua kebohongan. Nah, dari semua kebohongan ini, apa yang Putri Chandrawati harapkan kepolisian dan masyarakat masih percaya bahwa Yosua itu yang melecehkan Putri Chandrawati? Hah? Kenapa kamu masih bisa berharap gitu? Kecuali kalau kamu jujur dari awal, cuman bohongnya 1 aja, mungkin kita masih sedikit percaya. Tapi ini bohongnya 10, jujurnya mungkin 0,1 ya. Susah kita buat percaya. Nah, ini. Saya mau kritik keras pada Kak Seto nih. Oh, yang ini kritik dengan Kak Seto. Anak Indonesia begitu banyaknya berantakan sedunia, tak terlantar. Oh, ini berarti sebenarnya kita sudah pernah bahas juga bahwa anak-anak Sambo itu pengen dilindungi sama Kak Seto. Dan mungkin dia salah satu orang yang protes bahwa banyak anak-anak lain yang butuh perlindungan dan spotlight dari Kak Seto. Kenapa kamu malah melindungi anak-anak tersangka ini? Dan juga apa yang dilakukan oleh mungkin warganet atau siapapun gitu yang tanda kutip membuli anaknya Sambo ini. Kita itu cuman bisa membuli, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nggak mungkin kita ke rumahnya Sambo gitu bisa lempar tisu toilet gitu. Keluar kamu, bapaknya pembunuh, bapaknya. Nggak mungkin kita ngejein. Nggak mungkin ada yang berani juga ngejek kayak gitu ya, karena masih merasa Sambo ini pasti punya antek-antek atau bawah-bawahan atau kekuasaan ya, tanda kutip ya. Kalau ada yang berani anaknya ngomong kayak gitu atau teman-teman anaknya ngebully seperti itu di depan matanya si anak ya, besoknya bisa hilang itu. Ajudan aja bisa hilang, apalagi warga biasa. Papa, aku kan temenan itu sama anaknya Pak Sambo. Itu besok aku bully. Nak, jangan nak. Kalau kamu besok bully dia, bapak yang hilang gitu. Bisa jadi. Jadi kan siapa yang berani ngebully anak Sambo secara langsung? Paling kita cuma beraninya bully di sosial media. Kenapa kalian takut warganet ini membuli kalian di sosial media gitu? Ya udah turn off aja sosial medianya, ya jangan main internet gitu. Kamu masih kaya, bisa main PS, bisa main Barbie kek, atau apa kek gitu. Selama mungkin setahun 2 tahun ya jauhkan semua gadget itu dari lingkupan anak-anak gitu ya. Jangan nonton TV juga gitu ya. Bagaimana? Itu hal yang harus kalian hadapi. Kenapa? Karena orang tua kalian sudah menghabisi nyawa orang lain itu, dan itu tuh viral di mana-mana, dan motifnya juga sampai sekarang belum ditemuin, belum dijujurin juga. Ya gimana kalian nggak kena bully dari netizen? Suruh dong mama papanya jujur. Ma, pa, aku dibully netizen. Bisa nggak mama sama papa jujur aja supaya cepat selesai? Mau nggak mama papanya jujur?
mama papanya nggak mau jujur ya berarti rela mengorbankan bully-bulian kepada anaknya gitu. Kalau nggak mau anaknya dibully ya mama papanya ya cepet jujur dong. Ini sayang anak nggak sih? Sampai kasih itu turun tangan itu minta bantuan Kak Seto gitu. Ya, tapi menurut Diolipa ya, takutnya saya 4 hari nggak upload video, kalian tahu kan saya kemana? Gitu. Jadi ini seru banget. Nah, hal yang mungkin terjadi juga apa? Bahwa misalnya Brigadir J itu ternyata tahu Ferdy Sambo itu punya si cantik atau udah nikah lagi. Nah, terus abis itu Brigadir Yosua ini mergokin Kuat Ma'ruf sama sang Putri Chandrawati itu lagi aso cemewew gitu. Nah, ternyata kan memungkinkan motif yang terjadi adalah Putri Sambo takut dilaporin karena udah nikah lagi ke Ibu Putri Chandrawati sama Brigadir J. Ibu Putri Chandrawati takut dilaporin ke Ferdy Sambo karena udah punya hubungan sama Kuat Ma'ruf. Karena dari itu mereka kerjasama karena semua kartu asnya dipegang sama si Brigadir Joshua. Bisa jadi di semua orang ini kartu asnya dipegang sama Yosua. Makanya mereka mau ikutan meeting. Buat apa? Buat menghilangkan nyawa Yosua gitu. Bisa jadi ini cocokologi yang cocok, lumayan cocok gitu. Kalau dikaitkan dengan omongan si Diolipa ini. Wah, Let's Go nggak habis pikir nih sampai segininya teorinya. Kuat Ma'ruf ini menurut Let's Go adalah cameo nggak penting, tapi gara-gara Diolipa, cameo nggak penting ini ternyata dia adalah dalang dibalik semua ini, yang ikut provokator, yang ikut jadi pelaku, yang ikut dalam peristiwa besar ini. Karena Let's Go pikir ini supir, ini cuma supir aja, ngapain ikut-ikut jadi tersangka gitu. Tapi seru banget ya. Kisah cinta yang kaget, seru, dan wow gitu. Ya itu aja sih yang bisa Let's Go kasih. Let's Go disclaimer sekali lagi, apa yang Let's Go omongkan itu berdasarkan omongan dari pihak-pihak expert di bidangnya. Contoh, itu para wartawan di TV One, itu mereka adalah jurnalis yang terpercaya yang sudah punya lisensi untuk menanyakan ke narasumber. Nah, Let's Go dapat informasinya dari narasumber mereka, yaitu Diolipa, mantan kuasa hukum Baradae yang expert di bidang hukumnya. Wah. Dan juga semua teori dan cocokologi tadi adalah pertanyaan-pertanyaan murni dari warganet dan termasuk Let's Go. Apa yang terjadi sebelumnya dan yang sebenarnya. Semua teori yang Let's Go omongkan belum tentu kebenarannya. Dan ini adalah murni pertanyaan. Semoga pertanyaan-pertanyaan ini dari kepolisian bisa menjawabnya atau membuktikan bahwa teori ini, pertanyaan ini benar atau tidak. Di disclaimer sekali lagi, supaya apa? Supaya Let's Go masih bisa upload video ya. 4 hari, inget ya? 4 hari Let's Go nggak upload. Berarti Let's Go... Jadi thank you banget yang udah nonton. Kita kawal terus kasusnya dan motif-motif barunya yang bikin mind-blowing ini. Jangan sampai tiba-tiba ada teori baru lagi ya. Ternyata Kuat Ma'ruf dan juga Agnes Monica pernah punya hubungan masa lalu. Wah itu lebih kaget lagi tuh. Bisa jauh banget teorinya gitu. Ya thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klipnya. Memiliki tapi tetap sopan.